Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. UMKM merupakan motor penggerak perekonomian nasional, sehingga keberadaannya harus selalu didukung dan dikembangkan. UMKM memiliki peranan strategis dalam rangka kegiatan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran. Peran UMKM dalam perekonomian bahkan telah terbukti pada krisis ekonomi tahun 1998, sektor UMKM menjadi penyelamat kondisi perekonomian di Indonesia karena tak terpengaruh pada menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat. Karena sektor UMKM saat itu menggunakan bahan baku dalam negeri dan tak banyak mengandalkan bahan baku impor, sehingga tidak terdampak krisis. Nah, termasuk juga di kita, ya, ketika misalkan terkena krisis ekonomi tahun 98-99, ya, ketika itu pertumbuhan ekonomi kita itu minus 13,6%, ya, seandainya tidak ada UKM, ya, yang bisa menyelamatkan, kita nggak terbayang negeri kita ini kayak apa gitu. Nah, karena peran UKM lah secara perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh dengan baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, setiap tahun UMKM bertumbuh pesat dengan jumlah di atas 4,5% setiap tahun, artinya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha di usaha mikro kecil menengah sangat luar biasa. Hal ini juga didukung dengan dipermudahnya sistem perizinan bagi UMKM yang dapat diurus melalui kecamatan, kelurahan, bahkan kepala desa. Keadaan terbaru, UMKM dapat memanfaatkan dukungan teknologi yang begitu pesat dan sudah diakui memberikan peran yang luar biasa dalam kemajuan strategi usaha. Banyak UMKM yang mulai memanfaatkan Information Computer Technology atau ICT, baik melalui media sosial, mengembangkan website, atau bergabung ke e-market atau pasar online. Dengan menggunakan ICT, pelaku UMKM didorong dapat berjalan lebih cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Dengan memposting produk-produk mereka melalui dunia maya, ya. Jadi karena dunia maya ini kan bisa diakses banyak orang, bukan saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jadi ibaratnya dunia ini sudah datar gitu. Jadi dari mana saja bisa diakses. Nah, dengan e-marketplace inilah semakin banyak yang bisa mengetahui di mana ada produk apa gitu. Salah satu e-commerce atau perdagangan online asal Indonesia yang khusus menjual barang-barang fashion Islami wanita di Indonesia, Hijab, yang diluncurkan pada tahun 2011, menawarkan produk-produk kreasi para desainer dalam negeri. Tapi dengan era digital, kita dapat informasi bisa real time saat itu juga gitu loh, dan dari mana aja, dan penyedia informasinya pun banyak. Nah, dari sini kita dengan kendaraan e-commerce yaitu hijab.com, kita mewadahi para designers untuk bisa memberikan mereka showcase produk-produk mereka tanpa kita harus mengadakan fashion show di luar negeri misalnya. Jadi dengan website, orang dari luar negeri pun bisa mengakses hijab.com dan melihat produk-produk karya rancangan designers muslim Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto PDB tahun ini mencapai 58% dan pada tahun sebelumnya 2015 sebesar 56%. Jadi pertumbuhan kontribusi dalam PDB terus mengalami peningkatan serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%. Ini banyaknya UKM yang mereka memproduksi sesuatu, ya, mereka juga berinovasi, ya, artinya dia berproduksi, yang dua dia berinovasi, maka tentu akan menciptakan nilai tambah. Nah, bagaimana sekarang dengan UKM yang berproduksi, berinovasi, dan sekarang juga memasarkan dengan teknologi? Apa sih keuntungannya gitu ya? Bagi UKM kita tahu yang pertama itu mereka akan terbatas dari sisi tempat.
karena sewa tempat itu mahal, punya tempat juga mahal. Kemudian yang kedua, daya jangkau. Biasanya mereka kalau tidak dengan menggunakan online, maka skop pasarnya itu sangat terbatas. Yang ketiga itu adalah dengan menggunakan online, mereka bisa mendapatkan feedback dari buyer itu juga dengan cepat, gitu. Dan yang ketiga, inovasi itu akan lebih cepat lagi pada saat dia kemudian juga terbuka dan harus bersaing dengan mereka yang ada di perdagangan-perdagangan online. Menurut lembaga riset pasar eMarketer, populasi netter tanah air yang mengakses internet setidaknya 1 kali setiap bulan itu mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, di mana dari 250 jutaan penduduk Indonesia, terdapat 93,4 juta pengguna internet di tahun 2015 dan diprediksi akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada 2016. Antusias pengguna internet di Indonesia menjadikan Indonesia lahan subur bagi tumbuh kembangnya bisnis e-commerce. Tingginya jumlah pengguna internet tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pengusaha mikro kecil dan menengah untuk menjadikan wadah untuk memasarkan barang mereka di dunia maya.